Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. La siyama nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan berupa keimanan, keislaman, taufik, persetujuan untuk kita bisa melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis ilmu, bertafakuh fid din. Nikmat-nikmat seperti ini merupakan nikmat-nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Melebihi kenikmatan yang sifatnya berupa kesenangan dunia saja. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat harta. Itu semua kenikmatan yang harus disyukuri. Tapi lebih dari itu, jauh dari itu semua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Karena hidayah dan taufik inilah yang akan mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan di alam akhirat kelak, dalam surga Firdaus al-A'la. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih membahas bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, dari Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan burdah, kain. Ya, burdah itu pakaian luar yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab ketika itu. Nabi sedang bersender ya di bawah naungan Ka'bah. Faqulna, lalu kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya, jadi para sahabat, beberapa sahabat ketika itu datang kepada Nabi mengeluh. Ya, mengeluh apa? Mengeluhkan gangguan, ya, berupa siksaan-siksaan yang mereka alami dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka berkata kepada Nabi SAW, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kami? Jadi mereka ingin ya, agar dakwah Islam itu
cepat tegak. Agar penderitaan yang mereka alami di dalam memperjuangkan agama Islam itu agar cepat berakhir. Sehingga meminta kepada Nabi agar cepat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka. Ya, sehingga selesai penderitaannya, sehingga Islam cepat berjayanya. Seperti itu yang diinginkan oleh para sahabat ketika itu. Karena memang begitu sangat berat siksaan yang mereka alami. Ya, bahkan tidak sedikit dari para sahabat Nabi SAW yang mati syahid karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang dijemur di atas padang pasir, ya, ada yang dicambuk, ada yang ditusuk. Bahkan Nabi SAW sendiri pun mengalami penderitaan, pernah dilempar kotoran, dikatakan gila, dikatakan penyair, dan seterusnya. Banyak sekali gangguan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika itu. Sehingga yaitu mengakibatkan sebahagian sahabatnya melakukan hal ini. Meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memberikan pertolongan. Faqal, lalu Nabi SAW berkata, "Qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ardh fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'admihi ma yasuddu dzalika an dini." Sungguh orang-orang sebelum kalian ada, ya, seseorang laki-laki yang disiksa, ya, oleh musuh-musuh Islam, di mana dia dikubur, ya, di dalam tanah, ya, dikubur setengah badannya di dalam tanah, lalu dibawakan gergaji, ya, dan dibelahlah kepala orang tersebut sehingga terbagi menjadi dua. Kemudian juga disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Disisir pakai besi, soal besi yang tajam tentunya. Sehingga terpisahlah antara daging dari tulangnya. Jadi disisir, ya, kayak kita ketika kurban kemarin memisahkan daging sapi atau daging kambing sehingga terpisah dari tulangnya. Ini orang, ini manusia disiksa. Ya, terjadi pada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, akan tetapi siksaan itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Tidak lantas menjadikan mereka keluar dari agamanya. Itu artinya apa? Mereka bersabar atas gangguan, atas siksaan yang mereka alami di dalam rangka mempertahankan agama Allah. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu 'ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi, ini sumpah dari Nabi SAW, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan ini. Maksudnya apa? Urusan dakwah Islam ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Allah akan menolong dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Ya. Sampai akan ada suatu masa, ya, orang yang bepergian, berkendara dari San'a menuju Hadramaut. Ini nama daerah di negeri Yaman. Ya, di mana ketika itu, ya, daerah tersebut daerah rawan, tidak aman. Tapi nanti ketika agama Islam sudah sempurna dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada suatu masa keadaannya berbalik.
Ya, di mana akan ada seorang pengendara berkendara dari Son'a menuju Hadramaut. Ini jarak tempuh yang jauh. Dari sebuah kota bernama Son'a menuju Hadramaut. La yakhafu illallah. Dia tidak merasa takut dengan apapun itu. Dengan begal, dengan penyamun, pencuri, atau siapapun itu. Dia tidak merasa takut. Karena keadaannya aman. Islam tegak ketika itu. Dia tidak merasa takut dengan apapun, dengan siapapun, kecuali Allah. Padahal, wadhibu ala ghanami. Serigala ada, ya, di tengah-tengah kambingnya. Ya. Jadi, dia tidak merasa takut. Walakinnakum tasta'jilu. Akan tetapi kalian tergesa-gesa. Maksud dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan tetapi kalian tergesa-gesa, maksudnya itu hendaknya kalian bersabar. Tunggulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tunggulah kemudahan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kalian. Jangan tergesa-gesa seperti itu. Ingin segala sesuatunya cepat, mudah, tanpa ada rintangan dan cobaan. Perkaranya tidak seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja yang menjadikan cobaan-cobaan berupa gangguan-gangguan dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dengan hikmah besar di balik semua itu. Allah ingin memberikan pahala besar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin agama Islam ini tegak di atas pengorbanan. Ya, tidak ujub-ujub. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk melakukan apapun, untuk menegakkan Islam secara sekaligus. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan adanya pengorbanan di sana. Menginginkan, ya, ada hamba-hambanya yang memperoleh pahala melimpah ruah di dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Oleh karena itu, hai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan, ya, dalam hadis ini dalil ala wujubis sabri ala adhiyati a'dail muslimin wa idza sabara al-insanu dhafira. Ya, dalil akan wajibnya sabar. Sabar atas apa? Atas gangguan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Apabila seorang bersabar, maka dia akan beruntung. Ya. Jadi bersabar. Termasuk di sini, hendaknya kita bersabar tatkala kita merasa bahwa kita ini dizalimi oleh pemerintah kita. Bersabar. Ya. Bagi negeri-negeri yang sedang dijajah oleh orang-orang kafir, ya, hendaknya mereka bersabar, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam artian tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang menyalahi tuntunan syariat. Bukan berarti sabar diam, tidak ada, ya, sebuah upaya untuk menghilangkan gangguan, untuk menghilangkan penderitaan. Bukan seperti itu. Bukan berarti diam, bukan. Sabar dalam artian terus berusaha, ya, dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, serta melakukan upaya-upaya yang dibenarkan secara syar'i. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan berdampak kepada, ya, gangguan yang lebih besar.
penderitaan yang lebih besar, madarat yang lebih besar bagi kaum muslimin dan Islam secara umum. Itu maksudnya. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa gangguan atau siksaan atau ujian apapun itu yang menyakiti kita, tatkala kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini, itu merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi kepada siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, yang berada di atas jalan Allah, berdakwah, memperjuangkan agama Allah. Itu hal yang biasa, gangguan seperti itu. Lihat Nabi SAW menyebutkan dulu sebelum zaman Nabi SAW, di sana ada orang-orang yang disiksa dengan siksaan yang begitu sangat luar biasa. Ya, dikubur setengah badannya, lalu kepalanya digergaji sampai terbelah dua. Kulitnya disisir menggunakan besi sehingga terpisah daging dari tulangnya. Insya Allah. Ya, maka dari itu bersabar. Tatkala kita terjun di medan dakwah, tatkala kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan siapapun, orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik itu gangguan lisan, ataupun gangguan fisik, bersabar. Jangan sampai gangguan-gangguan tersebut mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah atas gangguan tersebut, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Dakwah sunnah ini, dakwah tauhid ini akan tegak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha, hanya berupaya berdakwah, mendakwahi manusia dengan hidayah al-irsyad, menyampaikan ilmu kepada mereka dengan sebenar-benarnya dan dengan cara yang terbaik. Adapun mereka menerima atau tidak, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Tatkala di hari Hunain, hari setelah terjadinya perang Hunain, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar pada perang Hunain. Di sana ada harta ghanimah yang melimpah ruah, berupa uang dinar, onta, senjata perang, dan harta-harta yang lainnya. Banyak sekali. Seperti biasa, setelah terjadi peperangan, maka ghanimah-ghanimah tersebut akan dibagikan kepada para mujahid dan kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang melakukan pembagian harta ghanimah tersebut secara langsung. Tidak seperti biasanya pada perang Hunain ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dengan cara memberikan bagian yang cukup banyak kepada sebahagian orang ketika itu. Jadi jumlahnya tidak rata. Tidak rata. Ada beberapa orang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilebihkan. Bahkan ada yang memperoleh bagian yang begitu cukup banyak sekali.
Fa'ata al-Aqra'a ibn Habisin mi'atan minal ibil. Nabi SAW memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis 100 onta. Banyak sekali. Diberikan 100 onta dari hasil perang Hunain ini. Wa'ata Uyainah ibn Hisnin misla dhalik. Dan Nabi SAW memberi juga Uyainah bin Hisn. Ya, seperti itu pula, 100 onta. Wa'ata nasan min ashrafil Arab wa atharahum yawma idin fil qismati. Dan Nabi SAW memberikan orang-orang yang merupakan tokoh Arab ketika itu, ya, beliau memberi dengan bagian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi ternyata orang-orang yang Nabi SAW berikan bagian lebih dalam harta ghanimah tersebut adalah para tokoh, para pemimpin-pemimpin kabilah Arab ketika itu. Dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mengambil hati mereka agar semakin mantap terhadap agama Islam. Ya, bukan di dalam rangka ketidakadilan, bukan. Tapi tujuannya agar memantapkan keislaman mereka. Karena pemimpin suatu kaum apabila sudah masuk ke dalam Islam, lalu mantap keislaman mereka, ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Di mana dia akan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Dia akan berdakwah kepada kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga akhirnya semakin kokohlah agama Islam. Dan semakin tersebar Islam di kalangan manusia. Ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala rajulun. Lalu berkata seseorang. Ya, tidak disebutkan siapa namanya. Pokoknya seseorang ketika itu ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ya salah satu di antara sahabat Nabi. Karena orang yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan beriman, ya dia sahabat. Ada seseorang ya berkata, "Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha." Demi Allah. Ini orang ini ketika itu berada dalam kejahilan tentunya. Dia berkata, demi Allah, sungguh pembagian ini adalah pembagian yang tidak ada keadilan di dalamnya. Jadi dia menuduh bahwa Nabi SAW membagi ghanimah dari perang Hunain ini dengan pembagian yang tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak diinginkan padanya wajah Allah. Masya Allah. Ini perkataan kufur sebenarnya. Perkataan kufur mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dengan tidak adil, terus tidak mengharapkan wajah Allah. Apa artinya? Tidak ikhlas katanya. Ini perkataan kufur. Ya. Fakultu, lalu aku berkata, siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, selaku perawi ini, dia mendengar perkataan ini diucapkan bukan di hadapan Nabi, tapi di hadapan orang-orang. Ya, protes, tapi bukan di hadapan Nabi SAW, di belakang. Ini biasanya orang-orang jahil begitu. Ngomongnya di belakang. Tapi kalau di depan nggak berani. Dia berkata seperti itu. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud yang mendengar ucapan seperti itu, merasa, tentunya nggak terima. Nabi dikatakan seperti itu, dikatakan tidak adil, tidak ikhlas. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengabarkan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi. Setelah mendengar berita dari Ibnu Mas'ud, tapi apa yang terjadi? Ya, ini juga sebuah sikap yang disesali kemudian hari oleh Ibnu Mas'ud. Menyesal. Kenapa harus disampaikan kepada Nabi? Menyesal Ibnu Mas'ud. Karena apa? Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasiffi. Lalu wajah Nabi SAW berubah ketika mendengar berita dari Ibnu Mas'ud ini. Sehingga berubah warna wajahnya menjadi kemerah-merahan. Kira-kira yang menunjukkan apa? Kemarahan. Nabi SAW marah.
Lalu beliau berkata, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Lalu siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Laki-laki tadi menuduh Nabi tidak adil. Kalau dia menuduh Nabi tidak adil, berarti Allah tidak adil. Karena setiap perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Jadi pembagian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fulan mendapatkan bagian banyak, itu sebenarnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi dianggap tidak adil, berarti menganggap Allah tidak adil. Lantas kalau Allah dan Nabi tidak adil, siapa yang adil? Ya, kamu yang mengatakan tadi. Tapi marah Nabi hanya seperti itu saja. Ya, hanya sampai situ saja, tidak lantas memanggil orang tadi lalu dicambuk, dihukum, apalagi dibunuh, tidak. Hanya sampai situ saja marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerah. Lalu berkata dengan perkataan yang akan kita katakan. Lihat perkataannya. Lalu beliau berkata, yarhamullahu Musa. Qad udhiya bi akthar min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Musa alaihi salam. Sungguh dia telah disakiti, ya, dengan gangguan yang lebih besar dari ini. Ya. Ucapan yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa apa? Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa meminta untuk dijadikan Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang sungguh sangat luar biasa, kupurnya itu. Ya, bahkan ya Bani Israel itu mereka membunuh para nabinya. Ya, Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh oleh kaumnya. Oleh Bani Israel. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh, ya, beliau telah disakiti, ya, dengan gangguan yang lebih banyak, lebih besar, ya, dari apa yang dialami oleh diriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasobaro, lalu beliau bersabar. Lalu Nabi Musa bersabar. Ya. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabar, ya, atas, ya, berita yang menyakitkan hati beliau, dianggap sebagai orang yang tidak adil. Fakultu, lalu aku berkata, Ibnu Mas'ud ini menyesali ini perbuatannya karena melaporkan, ya, berita yang akan justru menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Ya. Aku tidak akan lagi menyampaikan berita seperti ini lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di dalam hadis ini, lihatlah bagaimana, ya, para nabi itu disakiti oleh kaumnya. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara, ya, bentuk cobaan, gangguan yang dialami oleh mereka itu berupa ucapan. Berupa ucapan yang menyakitkan dari umatnya sendiri. Ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ketahui, ya, mereka-mereka yang tinggal pada masa Nabi SAW itu siapa? Sahabat Nabi. Ya, mereka langsung bermuamalah, berhubungan dengan Nabi SAW, tapi tetap ada aja orang seperti itu, ya, yang berbicara tanpa berpikir, berbicara dengan ucapan yang menyakitkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Maka dari itu, ya, jangan heran kalau ada pada zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya itu berkata-kata dengan perkataan yang menyakitkan. Baik itu menyakitkan, ya,
bagi kita kaum muslimin secara umum, ya, perkataan yang memojokkan Islam, yang menghinakan Islam, atau perkataan yang memojokkan dan menyakitkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menegakkan agama Allah. Itu akan selalu ada orang-orang seperti itu. Ya. Ketika itu terjadi, maka apa sikap kita? Bersabar. Bersabarlah atas gangguan, ya, perkataan-perkataan yang menyakitkan, ya, tidak membalas dengan keburukan. Bahkan, ya, kalau bisa kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kemudian juga ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata-kata yang buruk, artinya berkata-kata tentang aib, tentang orang yang mengusung agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan musibah besar. Merupakan perbuatan yang sangat buruk. Menggibahi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan perkara buruk yang dampaknya bisa berakibat pada kemadharatan yang besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau yang digibahi, ya, dikata-katai buruk, ya, diaib-aibkan itu adalah pribadi kita, ya, orang biasa, itu mungkin madharatnya bagi dia saja, bagi orang tersebut saja. Tetapi kalau yang dikata-katai buruk, yang diaib-aibkan, yang dijelek-jelekan itu adalah ulama rabbaniyun, maka kemadharatannya bisa besar. Berdampak kepada kaum muslimin secara umum. Karena kalau ulama sudah dijelek-jelekan, nanti berakibat pada enggannya manusia atau orang-orang untuk mengambil ilmu darinya. Sehingga manfaat yang harusnya sampai kepada kaum muslimin, ilmu yang harusnya, ya, diterima oleh kaum muslimin, akhirnya dihindari, dijauhi, ditolak, sehingga berkuranglah orang-orang yang menyuruh pada kebaikan. Sehingga orang-orang enggan untuk mengambil ilmu. Ini dampaknya. Ya. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan, fa idza kanat luhumun nas bil ghibati luhumun maitati, ya, apabila daging manusia biasa, ya, ketika digibahi itu bagaikan daging bangke, maka fa inna luhumal ulama luhumu maitatin masmumah. Daging para ulama, ya, tatkala mereka digibahi itu bagaikan daging yang beracun. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemadharatan yang besar. Ya, daging ulama itu beracun. Maksudnya apa? Karena kalau sampai ulama itu dijatuhkan harga dirinya, dijatuhkan martabatnya, sehingga akhirnya orang-orang tidak mau mengambil manfaat dari ilmunya, maka kemadharatan besar akan terjadi pada manusia. Baik, ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di antara faidah yang dapat kita ambil secara umum, ya, dari hadis ini, hendaknya kita bersabar dari gangguan manusia yang lainnya. Gangguan berupa perkataan terutama. Ya, karena itu akan ada saja. Dan kita tidak mungkin hidup tanpa ada gangguan, gak mungkin. Kita gak mungkin hidup lantas semua orang ridho kepada kita. Itu gak mungkin. Semua orang menyukai kita, tidak ada yang membenci kita, itu gak mungkin. Tidak ada yang memprotes kita, umpamanya kalau kita berada dalam posisi pemimpin atas kebijakan itu, gak mungkin. Pasti akan ada pro dan kontra. Bahkan terkadang perkataan yang menyakitkan. Ya. Padahal umpamanya suatu kebijakan itu sudah dibuat atas pertimbangan yang begitu luas, panjang lebar itu.
Itu bisa dihancurkan kebijakan yang sudah dipikirkan matang-matang itu dengan hanya sebuah ucapan di belakang, ya, yang akhirnya berdampak negatif pada kemaslahatan yang harusnya ditimbulkan. Itu biasa, bersabar saja. Ya, asalkan kita sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk berada pada kebenaran, ya, keyakinan kebenaran, ya, di bawah Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita, sudah abaikan saja apa yang dikatakan oleh orang lain. Berjalan terus, ya, di atas kebenaran yang kita yakini, di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hendaknya kita bersabar atas gangguan perilaku buruk tetangga atau orang yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang jahat yang ada di sekitar kita secara umum. Baik, ikhwatir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga faedah yang terakhir dari hadis ini, sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyesali karena sudah melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW, yang mengakibatkan Nabi SAW marah. Faedahnya yaitu bahwa tidak setiap hal itu harus dilaporkan, diinformasikan kepada orang tertuju yang mengalami gangguan tersebut. Enggak mesti. Pokoknya kita mendapatkan informasi fulan membicarakan fulan. Fulan ini entah kerabatnya, temannya, pimpinannya, saudaranya, ataupun yang lainnya. Itu enggak mesti. Ya, harus dilapor-laporkan. Yang terkadang kalau kita laporkan justru akan menimbulkan perselisihan yang lebih parah. Akan menimbulkan kemadorotan, perkelahian. Ya. Terkadang ada informasi yang perlu kita sampaikan. Kalau memang itu dapat menimbulkan kemaslahatan. Terkadang ada informasi yang kita tahu, cukup kita tahu saja. Tidak usah dilaporkan. Ya, karena dengan pelaporan tersebut ini akan mengakibatkan, ya, pertama, bencinya orang yang dituju, yang dilaporkan tersebut, ya, kepada orang yang berkata hal yang menyakitkan tadi. Ini tentu pasti akan ada seperti itu. Yang tadinya mungkin hubungan mereka baik, tapi karena dilaporkan ini jadi fulan ini menjadi benci. Ya, yang tadinya biasa-biasa saja. Ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jeda terlebih dahulu untuk dikumandangkan azan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara faidah dari hadis yang baru saja kita sebutkan, yaitu bahwasanya pada hadis tersebut ada dalil bahwa keadilan itu tidak mesti sama. Yang namanya adil itu tidak mesti sama. Ya. Terutama dalam hal pemberian. Bagi seorang imam atau pemimpin, ya, baik itu pemimpin pemerintahan, ya, ataupun sebuah lembaga, ya, ataupun pemimpin di dalam rumah, ya, di sini ayah, ya, ini boleh untuk melakukan pemberian dengan pemberian yang berbeda-beda.
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang ada. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang ada. Ya. Jadi adil itu tidak mesti sama. Seperti seorang ayah punya anak, satu masih TK, yang kedua sudah sekolah SMP, yang ketiga sudah kuliah. Dalam rangka keadilan, ya, yang TK sama, ya, dikasih 1 bulannya 2 juta, itu banyak sekali. Kalau yang kuliah, iya, karena dia harus bayar kos, hidup mandiri. Jadi adil itu tidak mesti sama. Ya. Kemudian juga yang kedua, ya, tidak boleh seseorang merasa cemburu atas apa yang diperoleh oleh orang lain. Ya. Yang dia peroleh dari pimpinannya, dari atasannya, dari pemerintah, gak boleh dicemburui, gak boleh iri. Ya, lantas berkata-kata dengan perkataan, ya, seperti mengatakan tidak adil, dia segini, saya segini, gak usah seperti itu. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, rizki yang diterima. Ya, kalau ada orang lain mendapatkan bagian lebih dari kita, yaitu dia sudah rizkinya. Ya, kita memperoleh ya rizki kita segitu. Ya, tinggal nanti kemudian introspeksi diri saja, keadaan dirinya. Ya, kenapa mendapatkan bagian seperti itu? Ya, ya boleh jadi ada sebab-sebab yang mengakibatkan dia memperoleh bagian seperti itu. Tidak boleh merasa iri, ya, terhadap apa yang diperoleh oleh orang lain. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu kajiannya, karena di sini ada hadis lagi setelahnya, tapi akan panjang nampaknya kalau kita ambil. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum ditutup kajiannya, apabila ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Baik. Ustadz, misalkan kita sudah bersabar, tapi orang itu masih suka menggibahi kita, apakah boleh kita membencinya? Tidak usah, justru antum harus senang. Ya. Karena ketika orang menggibahi kita, ya, itu artinya dia sedang mau mengambil alih dosa kita, atau mentransfer pahala kebaikannya kepada kita. Orang yang digibahi itu sama sekali tidak akan rugi secara agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan rugi dia. Ya. Karena orang yang bergibah atau yang menggibah, melakukan gibah, ya, sejatinya dia telah merugikan dirinya sendiri. Ya, dan membenci seseorang, ya, ya, hendaknya membenci itu bukan pada personalnya, tetapi bencilah kepada perbuatannya. Kalau maksudnya adalah membenci perbuatan gibahnya, silahkan saja. Karena kita ada ghirah, umpamanya, merasa kasihan. Ya, dia tidak berhenti dari menggibah. Ya, terus melakukan dosa, ini boleh, silakan. Ya, benci pada perbuatan, tapi orangnya tidak usah dibenci. Ya. Ustadz, siapa yang mengatakan Rasulullah tidak adil atau orang yang menggibah? Ya, di sini, di dalam hadis ini tidak disebutkan oleh perawinya siapa fulan tersebut. Ya,
Ini salah satu etika yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyampaikan ilmu, lalu di situ ada seseorang yang berkaitan dengan informasi tersebut, yang apabila diketahui, ya ini akan jatuh pada ghibah, ya, atau jeleknya nama orang tersebut, maka sebaiknya ya disamarkan, tidak usah diperjelas, cukup saja mengatakan rojulun. Coba kalau nama orang tersebut disebutkan fulan umpamanya, pasti sampai hari ini kita akan menganggapnya jelek. Oh, ternyata sahabat fulan ini yang ya mengatakan Nabi tidak adil, sehingga orang dari generasi ke generasi menggibahi sahabat tersebut. Ya. Padahal boleh jadi sahabat tersebut kemudian setelah kejadian ini menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus keislamannya, boleh jadi seperti itu. Ya. Sehingga ya kemaslahatan yang ada ya disamarkan. Dan begitu pula kita nih sebagai penceramah umpamanya, ketika kita berbicara di ruang publik seperti ini, ya, kita ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang kaum muslimin, jangan sampai melakukan perbuatan buruk ini. Ya, ya saya tahu ada seseorang pernah begini di daerah ini. Ya, ini gak usah disebutkan namanya, cukup aja menggunakan seseorang fulan. Ya, walaupun terkadang nanti ketebak juga, tapi yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan pelajaran tidak dengan menyebutkan personalnya. Ya. Kecuali ada dalam keadaan-keadaan tertentu memang ketika ada seseorang yang memiliki kemadharatan besar, keburukan yang begitu dahsyat, sehingga harus diketahui oleh kaum muslimin seorang tersebut ini memiliki keburukan ini. Ya, dia umpamanya membawa pemahaman menyimpang yang begitu sangat fatal, yang dapat ya membuat kaum muslimin menyimpang dari kebenaran, keluar dari Islam umpamanya. Ini boleh untuk disebutkan namanya. Tetapi itu tidak dilakukan kecuali oleh para ulama. Orang yang berhak untuk berkata seperti itu, yang sudah melakukan penelitian, memahami dengan sebenar-benarnya ya tentang kasus ya dan orang yang akan dibicarakannya tersebut. Itu baru boleh ya, boleh untuk dilakukan ya dengan menyebutkan namanya siapa. Tapi wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila apa yang kami sampaikan adalah kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan, maka itu murni dari diri pribadi kami dan dari syaitan. Ya, kami beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.